saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Miracles when you move, such an easy thing for you to do. Your hand is moving right now. You are still showing up at the tomb of every Lazarus. Your voice is calling me out right now, and I know You're able. And my God, come through again. You can do all things. You can do all
Shalom Kenisa. Pujian luar biasa. Our God can do all things but fail. Kecuali kalah. Dia tidak mungkin kalah. Bapak Ibu sekalian, Allah kita luar biasa. Amin Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, puji-pujian. Thank you praise and worship team. Pagi hari ini kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita. Kita yang berikan yang terbaik untuk Allah kita. Dengan iman percaya. Dengan iman yang teguh. Kita menghantar, membawa persembahan kita. Untuk menjadi kemuliaan. Untuk nama Tuhan. Untuk menjadi keharuman bagi Allah. Biar persembahan kita berkenan kepada Tuhan. Regardless dari jumlahnya. Tuhan lebih suka melihat hati kita yang memberi. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita memberikan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dengan iman percaya. Kita bawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih that we have a winning God yang selalu menang, tidak pernah kalah. Wow Tuhan, terima kasih. Itu yang menjadi kekuatan kami, pegangan kami. Dan pagi hari ini kami akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kami membawakan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Dengan iman percaya kami Tuhan yang teguh. Kami bawa korban syukur kami menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, silahkan mentransfer kepada rekening Kenisa di bawah ini. Berikan yang terbaik dengan hati yang teguh, iman yang teguh, dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. You never will. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You can do You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. And I know you never will. And I know you never will. I know you never Shalom, puji Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu kita melalui online. Sudah minggu keberapa, sudah bulan keberapa. Tapi terus semangat, amin. Terus semangat. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini kita akan terus menyambung firman Tuhan yang minggu lalu tentang chasing the image of God. The imago, gambaran Allah, mengejar gambaran Allah dalam kehidupan kita. Kita kejar gambaran Allah supaya kita bisa akhirnya menyerupai gambaran Allah. Amin Bapak Ibu sekalian. Chasing the image of God. Pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan sedikit lagi mengulas tentang the image of God. Kemudian kita baru masuk tentang rooted, tentang berakar.
Dalam Galatia 8 ayat 28-29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kemudian 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami siap kembali mendengar firman Tuhan. Kami berdoa, Engkau berbicara kepada kami semua, kepada hamba dan kepada setiap kami yang mendengar, supaya Tuhan kami boleh diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba serahkan tubuh jiwa rohku, biar Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, di sini dikatakan lagi di dalam Roma 8 ayat 29 bahwa dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi betapa penting di perjanjian baru lagi, Paulus kembali mengingatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya kita untuk kembali kepada gambaran kita yang mula-mula. Betapa pentingnya kita untuk chasing the imago of God yang tadinya terhilang. Tapi sewaktu kita bertobat dan setelah kita kembali mengalami perdamaian dengan Tuhan, kita diselamatkan. Dan bukan diselamatkan saja yang Tuhan inginkan, tapi kita dirubah. Kita dirubah attitude kita, kebiasaan-kebiasaan kita, kelakuan kita, karakter kita, supaya menjadi sama dengan image of God. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Jadi bukan image-nya aja yang harus kita kejar, tapi kita harus kejar juga dan kita terima dari Allah. It's the power and otoritas atas dunia semesta ini. Sebagai anak-anak Allah, kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi begitu pentingnya bagi Allah agar ciptaannya kembali kepada gambarannya yang mula-mula. Maka Allah Bapa, Yesus dan Roh Kudus juga kembali bekerja sama, Bapak Ibu sekalian. Kembali bekerja sama untuk mengembalikan kita kepada image of God itu. Ingat waktu di Kejadian dikatakan, baiklah kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambaran kita. Oleh karena sekarang juga dikatakan demikian dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, supaya kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan ayat 27, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja, yang tadi kita baca tadi, bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, supaya apa? Kembali ke image of God. Di sini kita baca, Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus bekerja sama dengan Allah Bapa, dengan Yesus Kristus dalam Trinitas itu, dalam Tritunggal itu, untuk sebagai kita yang dikatakan oleh Allah, untuk mengembalikan kita kembali kepada image of God. Bapak Ibu sekalian,
Kalau saja misalnya, kalau kita misalnya kehilangan barang yang kita sayang. Ya, kalau saja kita kehilangan barang yang kita sayang. Apa yang harus kita lakukan? Diam-diam saja? Enggak kan? Kita akan berusaha untuk mendapatkannya kembali. We try our best effort, ya, to get the stolen thing from us, untuk kembali menjadi milik kita. Misalnya sepeda kesayangan kita hilang, dicuri. Kita akan cari, kita lapor ke polisi, kita bantu polisi untuk cari. Supaya apa? Supaya sepeda yang kita sayang itu bisa kembali kepada kita. Apalagi Allah, waktu dia menciptakan manusia dan dicuri, ditipu oleh iblis, sehingga manusia hilang dari hadirat Allah. Allah berusaha untuk terus mencari. Dan oleh karenanya, di sini dikatakan, Allah Tritunggal bekerja sama lagi. Diberikan juga Roh Kudus, Allah Bapa, untuk membuat, dan ayat 27, untuk orang-orang kudus, kita tahu sekarang bahwa Allah sudah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Wow, Bapak Ibu sekalian, ini semua untuk mengembalikan kita kepada image of God. Ini semua untuk mengembalikan kita kembali mendapatkan image of God. Luar biasa, nanti dibaca lagi Bapak Ibu sekalian. Jadi, supaya kita bukan saja diselamatkan, tetapi juga bisa kembali kepada imagonya Allah, yaitu juga berkuasa dan berotoritas. Amin? Amin. Tapi ada yang bertanya, Pak Nino, apakah menjadi serupa dengan gambarannya? Apakah fisik kita menjadi lebih cakep atau lebih cantik? Enggak, Bapak Ibu sekalian, enggak. Kita tetap sama seperti kita sekarang. Udah cakep-cakep, ganteng-ganteng seperti sekarang ini. Tetapi yang berubah adalah apa? Budi kita, Bapak Ibu sekalian. Budi kita akan menjadi lebih cantik. Terjadi pembaharuan budi. Sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karakter kita berubah menjadi karakter Kristus. Yang senantiasa rendah hati, penuh dengan belas kasihan, taat dan setia. Kita mulai mengeluarkan buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang merubah kita, Bapak Ibu sekalian. Dan karakter kita berubah menjadi karakter dari karakter Kristus waktu image Allah kembali kepada kita. Karakter Kristus seperti apa sih? Saya lihat, ya, saya pelajari karakter Kristus. Yang pertama adalah karakter Kristus adalah faithful. Dia penuh iman. Dia beriman. Oleh karena dia selalu mengajarkan kepada murid-muridnya untuk selalu percaya dan beriman. Kedua, Yesus berdoa. Karakter Kristus yang kedua adalah dia suka berdoa. Yang tiga, dia setia, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan katakan, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena apa? Karena karakter Kristus setia. Dia penuh kasih. Dia pemberi, dia rendah hati. Dia taat. Dia bijak. Dia berpikiran positif, Bapak Ibu sekalian. Dia berpikiran positif. Yang mana? Nggak ada yang tulis. Kalau kita baca firman Tuhan. Waktu dia melihat orang-orang yang berdosa itu menyalibkan dia. Apa yang dikatakan Kristus? Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Dia nggak marah. Dia berpikiran positif karena mereka nggak ngerti apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka membenci. Sehingga mereka menghujat. Sehingga mereka memukul, menampar, meludahi. Dan akhirnya menyalibi saya. Tuhan katakan, Bapa ampunilah mereka. Jesus have the positive thinking. Enggak pembenci, enggak pemarah, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa. Nah, sekarang baru kita akan bicara. Bagaimana caranya?
Bagaimana caranya supaya kita bisa kembali memperoleh akan karakter Kristus. Bagaimana supaya kita boleh kembali mendapatkan pembaharuan budi itu. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam Kolose 2 ayat 6 yang menjadi tema kita. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Pada pagi hari ini saya hanya akan bicara mengenai hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Hendaklah kamu dibangun di atas Dia. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Berakar dalam firman Tuhan, saya mendapatkan dua penjelasan dalam firman Tuhan yang sangat jelas tentang berakar. Pertama, tentang apa yang Yesus katakan dalam perumpamaan tentang penabur dalam Lukas 8. Yuk kita baca sebentar. Lukas 8 ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam satu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar dan menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapakah mempunyai telinga untuk mendengar? Hendaklah ia mendengar. Ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, itu ialah orang. Ini penjelasan Yesus atas perumpamaan tadi, ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, tapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan, mereka murtad kembali. Jadi Bapak Ibu sekalian, berakar itu merupakan sangat esensi sekali bagi kita anak-anak Tuhan. Kita perlu untuk berakar. Kita perlu untuk tumbuh dan tidak mati. Seperti yang tadi dikatakan. Tidak berakar, akhirnya apa? Mati. Yang kedua, yaitu di dalam kitab Nabi Yeremia. Dalam Yeremia dikatakan rooted atau berakar ialah orang yang mengandalkan Tuhan dan berharap kepadanya untuk segala aspek kehidupannya. Yeremia mengajarkan kepada kita bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa Allah. Dalam perjanjian lama dikatakan tanpa Yahweh. Di luar Allah, manusia sepertinya bisa hidup, tetapi pada akhirnya mereka akan tersesat dan binasa. Sebaliknya Allah juga tidak dapat bekerja dalam diri manusia apabila manusia itu tidak mau minta pertolongan Allah. Jadi perlu dua arah kerjasama antara manusia dan Allah. Jadi rooted atau berakar sifatnya adalah permohonan atau pengharapan kepada Allah, dan Allah akan menghasilkan keberhasilan dan kehidupan. Firman Tuhannya dalam Yeremia 17. Yuk kita baca sama-sama. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Wow. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan tidak berhenti menghasilkan buahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akar merupakan sikap hati kita. Jadi akar merupakan sikap hati kita yang mengatakan, aku menggantungkan hidupku kepadamu ya Tuhan, dan membutuhkan Engkau Allahku. Bapak Ibu sekalian, di samping rumah kami ada pohon yang tinggi sekali. Pohon itu tinggi sekali. Bagus. Banyak daun-daunnya. Tapi waktu saya melihat ke bawah, akarnya juga sangat besar sekali. Ke dalam dan ke samping. Dan saya menggambarkan demikianlah kita harusnya. Kita harus berakar ke samping, ke kiri, kanan, dan ke dalam. Ke dalam Tuhan, ke dalam firman-Nya. Untuk menghisap segala sesuatunya yang baik, supaya itu bisa merubah kita, menjadikan kita imago of God lagi. Bapak Ibu sekalian, lebih tepat, saya tuh lebih tepat ya, kalau menggambarkan akar itu yang cocok tuh seperti cangkokan, Bapak Ibu sekalian. Ngerti nggak? Kalau kita ada pohon mangga yang cakep sekali, yang manis, ya, banyak orang langsung mengambil bijinya dan ditanam. Tapi kadang-kadang bisa mislek juga. Tidak selalu bijinya akan sama seperti induknya. Tetapi sangat pasti kalau kita mencangkok, ya, kita potong dulu luarnya, kita bungkus dengan tanah, dan akar akan keluar, baru kita potong, kita tanam. Itu hampir 100% bahwa manisnya dari buahnya nanti akan sama seperti biangnya. Karena apa? Dia melekat kepada pokoknya. Dan dia menghisap semua sari, semua makanan-makanan yang dibutuhkan, dan menjadikan ranting itu sebelum dipotong siap untuk ditanam. Dan waktu ditanam, dia akan menghasilkan buah-buah sebagaimana buah daripada induknya. Bapak Ibu sekalian, demikianlah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam pokok anggur. Kalau kita melekat kepada pokoknya, rantingnya melekat kepada pokoknya, maka ranting itu akan mengeluarkan buah-buah anggur yang banyak, Bapak Ibu sekalian. Demikian kita juga. Kalau kita berakar saja, kalau kita berakar, itu menandakan bahwa kita mengharapkan segala sesuatu, mengandalkan kehidupan kita dari Tuhan. Jadi kalau tadi cangkokan itu, waktu dia belum matang, kita patahkan ke tanam, dia belum akar, akan mati, Bapak Ibu sekalian. Tapi sewaktu cangkokan itu sudah mulai mengeluarkan akar-akar, dan mereka sudah siap untuk dilepaskan dari pokoknya dan ditanam, maka dia akan menjadi pohon yang sama dengan pokoknya. Karena apa? Karena dia depending totally kepada pokoknya. Itu yang artinya sebetulnya rooted, berakar. Sebenarnya artinya adalah yang demikian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita buka dalam perjanjian baru, sewaktu Yesus mengajarkan tentang doa Bapa kami dalam Matius 6 ayat 9, dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya apa? We depend our life totally to God. We surrender our life totally to God's blessing. Berikanlah kami, setiap pagi saya berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Baik makanan jasmani maupun makanan rohani, Bapak Ibu sekalian. Itu sangat penting sekali bagi kita. Supaya kita mendapatkan asupan yang benar. Asupan yang dari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri mengajarkan supaya kita menggantungkan diri kita kepada Dia, maka kita juga harus menggantungkan
kehidupan kita kepada firman-Nya, Bapak Ibu sekalian. Supaya kita memasukkan akar kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita bangun pohon kehidupan kita di atas firman Tuhan itu. Dan kita serap semuanya. Supaya kehidupan kita memancarkan apa yang kita serap, yaitu firman Allah. Supaya akhirnya kita boleh, image kita sama dengan Bapa kembali. Image kita sama dengan imago kita sama dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Karena apa? Kita makan dari sumbernya, yaitu firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari saya nggak akan terlalu panjang-panjang aja. Tapi saya ingin mengatakan bahwa betapa pentingnya kita 100% menggantungkan pengharapan kita dan menggantungkan kehidupan kita kepada Dia. Pohon yang besar tadi yang saya saksikan dalam apa namanya di samping rumah saya. Kalau akarnya kita potong, apa yang terjadi? Batangnya akan tumbang. Dia nggak bisa. Kita harus seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Kita harus seperti itu. Kita harus bergantung 100% kepada Tuhan. Saya punya kesaksian, Bapak-Ibu sekalian. Kesaksian ini baru aja terjadi 3 hari yang lalu. Kami keluarga melakukan rapid test, ya. Melakukan rapid test, jadi kita satu keluarga melakukan rapid test. Pertama anak-anak dulu. Dan anak-anak hasilnya pada bagus semua. Rapid test itu biasanya hanya pengantar bahwa mengatakan tidak ada reaksi dari tubuh kita yang terhadap virus, ya. Kemudian semuanya dan akhirnya saya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya rapid testnya hasilnya itu 2, Bapak Ibu. Kalau negatif itu, kalau tidak reaktif itu garisnya cuma 1 gitu. Dan waktu saya lihat, wah 1 nih setelah ini. Tapi kemudian waktu dilihat-lihat, kok ada bayang-bayang sampingnya lagi. Mau ada garis keduanya. Berarti itu akan reaktif. Saya nggak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Setiap setengah jam saya bangun, saya lihat lagi. Semakin hari semakin jam semakin jelas. Dan benarlah, waktu saya bangun lagi jam 3. Karena nggak bisa tidur, Bapak Ibu sekalian. Saya lihat garis yang confirm 2, Bapak Ibu sekalian. Dan mulai saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa maksudnya ini? Masa saya kena COVID sih Tuhan? Tapi ini buktinya garisnya 2. Berarti reaktif. Tapi itu belum confirm apa namanya ada virus COVID-nya, ya. Itu harus diikuti dengan apa namanya swab. Saya mulai berdoa, Tuhan, aduh Tuhan, gimana kalau sampai saya kena? Dan Tuhan bilang sama saya, kamu nggak kena. Tapi mata saya melihat saya kena. Tapi Tuhan berbisik kepada saya, kamu tenang aja, tidur aja, kamu nggak kena. Tapi mata saya sewaktu saya lihat hasilnya, Bapak Ibu sekalian, hasilnya di samping tempat tidur saya, hasilnya confirm saya reaktif. Saya reaktif, jadi kemungkinan untuk masuk kena COVID. Ada 2 pilihan saya. Logika mengatakan, lo reaktif, kemungkinan besar lo kena COVID. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan kasih firman Tuhan tengah malam pada saya. Mazmur 98, Bapak Ibu sekalian. Waktu saya sudah mulai bergumul sama Tuhan, bergumul, Tuhan sudah bilang, enggak, lu enggak kena. Lu enggak percaya darah Yesus yang sudah membungkus kamu. Iya Tuhan, saya percaya darah Yesus sudah membungkus kami. Saya percaya Tuhan, kami sudah mengambil perjamuan kudus. Saya percaya Tuhan bahwa Tuhan menjaga dan melindungi kami. Saya percaya Tuhan, Mazmur 91 katakan semua bahwa Engkaulah perlindungan kami. Engkau akan meluputkan kami dan Engkau melindungi kami di bawah kepak sayap-Mu. Tapi sewaktu saya lihat ke samping lagi, saya lihat reaktif garisnya 2. Di tengah malam, Tuhan bilang, buka Mazmur 98.
Saya buka Mazmur 98 Bapak Ibu sekalian. Mazmur 98 ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya yang kudus. Saya loncat Bapak Ibu sekalian. Saya katakan haleluya. Saya percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat. Bahwa Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bahwa besok saya akan swab. Dan swab pasti harinya negatif. Tapi Tuhan katakan, nyanyikanlah nyanyian baru. Wow, Bapak Ibu sekalian. Saya bisa tidur, walaupun tidak nyenyak sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan firman Tuhan itu, Tuhan kasih satu jaminan kepada saya. Wait until tomorrow. You will see what a miracle thing will happen to you. Tapi Tuhan katakan, nyanyikanlah nyanyian baru. Besoknya bangun Bapak Ibu sekalian, saya bilang sama istri saya, Tuhan kasih saya firman Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan luputkan kita daripada ini. Saya maksudnya karena semuanya non-reaktif. Tapi akhirnya kami mengambil keputusan supaya kami ke satu keluarga pergi ke Medistra dan melakukan tes swab. Kami pergi jam 10 pagi dan katanya nanti malam akan keluar. Dan mulai itu, dan saya sudah diasingkan oleh satu keluarga. Saya sudah dimasukkan dalam satu di kamar, nggak boleh keluar, makan di kamar, nggak boleh keluar, hanya dalam kamar. Dan di kamar itu saya terus mencari Tuhan. Saya katakan, I will sing a new song to you, Tuhan. Dan Tuhan katakan, not only a new song, it's time for you untuk datang dengan kirbat yang baru lagi. Wow. Tuhan katakan, saatnya engkau datang kepada aku dengan kirbat yang baru lagi. Bapak Ibu sekalian, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan berperkara dengan saya. Tuhan katakan, I want you to change kirbat lamamu, ganti dengan kirbat yang baru. Make a new commitment again with God. And you will see how I will take care of this thing. Saya mulai komitmen sama Tuhan. Aku komit untuk datang ke hadirat Tuhan. Untuk masuk dengan kirbat yang baru lagi Tuhan. Untuk masuk dengan lembaran yang baru, komitmen yang baru lagi. Untuk naik tingkat lagi Tuhan dalam hubungan aku bersama dengan Engkau Tuhan. Lalu aku percaya firman Tuhan, Mazmur 98. Ayat 1 ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakannya. Wow. Tuhan katakan itu malam. Dan aku terus ulang-ulang terus. Saya dikurung di kamar Bapak Ibu sekalian. Gak boleh keluar. Bahkan Ethan ketok-ketok. Papu masuk. Gak boleh masuk. Betapa sedihnya Bapak Ibu sekalian. Saya di dalam gak bisa ketemu sama orang di luar. Makanan dikirim oleh Pina. Itu enggak stabil Bapak Ibu sekalian. Enggak sampai sehari Bapak Ibu sekalian. Jam 4 sore saya dengar, saya lagi dalam sini. Pas lagi di ruangan yang lain. Tanya masuk dalam kamar saya. Berteriak, haleluya, negatif, negatif. Saya bilang, apa ini tanya. Dan hasilnya Bapak, swab itu negatif. Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Bapak Ibu sekalian. Dia setia dengan segala ketetapan dan perjanjiannya, Bapak Ibu sekalian. Kitalah yang kadang-kadang tidak setia, Bapak Ibu sekalian. Tapi our God, sekali Dia katakan, aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau, aku akan meluputkan engkau, maka Dia akan lakukan itu. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 91. Tuhan sudah pernah berbicara kepada saya secara jelas. Orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi, Mazmur 91. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku
dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percaya. Mazmur 91 ayat 1 dan 2 Bapak Ibu sekalian. Tuhan sudah janji kepada kita bahwa Dia akan menjaga, melindungi kita. Tapi masalahnya kadang-kadang kita yang suka takut Bapak Ibu sekalian. Kita yang suka ragu-ragu. Oleh karena Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini, saya ajak kita semua untuk meninggalkan kirbat yang lama. Kebiasaan-kebiasaan lama kita. Yang kurang baik. Iman kita yang kurang teguh. Ketakutan yang selalu membayangi kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, kita baru dengar lagi. Pak Gubernur mengatakan bahwa mungkin PSBB akan diperpanjang mulai hari Senin besok. Apalagi yang akan terjadi? Apalagi akan terjadi? Bapak Ibu sekalian, kalau kekhawatiran itu sudah mulai keluar, baca lagi Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi, yang bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Wow. Bapak Ibu sekalian, mau PSBB diperpanjang berapa kali, Tuhan adalah pertolongan kita. Tuhan adalah jaminan kita. Itu, that attitude, karakter seperti itu, iman yang teguh seperti itu, yang harus ada pada kita. Dan hanya bisa kita peroleh kalau kita berakar dalam firman-Nya, Bapak Ibu sekalian. Sering kita dengarkan Bapak Ibu sekalian, semakin tinggi pohon itu akan semakin banyak anginnya akan menggoyangkan dia. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Kalau kita berakar dalam, semakin tinggi kita harus semakin akar dalam. Sehingga apabila banyak angin-angin pengajaran yang berusaha untuk menggoncangkan iman kita, kita katakan, aku akan berakar dalam dengan teguh. Dan aku tahu siapa pertolonganku. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, mari kita perbaharui komitmen kita. Mari kita perbaharui komitmen hidup kita. Agar kita berakar saja kepada Allah. Jangan kita berakar dengan pikiran manusia kita. Karena Tuhan tidak berkenan kepada itu. Tuhan tidak berkenan kepada itu. Tapi baiklah kita hanya bersandar kepada firman Allah. Kepada janjinya. Dan kita hanya bisa kalau kita berakar. Karakter Kristus akan masuk kepada kita kalau kita berakar. Kita hisap segala sesuatu yang dalam firman Tuhan ini. Meneguhkan kehidupan kita. Dan akhirnya apa Bapak sekalian? Akhirnya adalah we become back the imago of God. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ibadah yang luar biasa. Amin. Dari pujian penyembahan, firman Tuhan, persembahan, biar semua menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus menyenangkan. Dan itu semua menyenangkan hati Tuhan. Biarlah ibadah kita pada pagi hari ini menjadi haruman, menjadi lebona bagi Allah kita. Sehingga Bapa di surga mengatakan, well done my son. Amin. Baiklah, kita akan akhiri ibadah kita Bapak Ibu sekalian. Kita akan berdoa penutup dan kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah minggu yang luar biasa. Terima kasih kami akan terus mengejarkan imago itu Tuhan. Dengan berakar dalam ke dalam firman Tuhan. Kami akan berakar dalam menghisap semua sari-sari firman Tuhan. Yang mana semuanya ada sari ini. Sehingga membuat kami teguh menjadi orang yang punya otoritas sebagai anak-anak Allah. Dan berkuasa. Kembali sebagai gambaran
Allah sendiri yang ada dalam dunia ini. Aku berdoa, inilah kami Tuhan. Robah karakter kami. Robah kebiasaan-kebiasaan kami. Robah pikiran-pikiran kami Tuhan menjadi pikiran Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah yang kami senantiasa pikirkan Tuhan Yesus. Dan biarlah hati kami terus Tuhan Yesus melakukan karakter-karakter Kristus itu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Aku berdoa Tuhan memberkati setiap kami yang hadir dalam Zoom meeting ini, dalam ibadah, maksudnya dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami. Aku percaya apapun pergumulan, apapun persoalannya, sebagaimana firman Tuhan tadi katakan, jangan takut, sebab aku menjaga dan melindungi engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Apapun masalah yang dihadapi dan akan dihadapi, yang mengganggu iman anak-anak Tuhan, aku perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah semua pergumulan itu dirubah menjadi suatu kesempatan, sehingga menjadikan berkat untuk setiap anak-anak Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Karena Tuhan, Engkaulah Allah kami. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng kehidupanku. Kepada siapa aku harus gemetar? Wow Tuhan, thank you Jesus. Dengan ayat firman Tuhan itu, kami akan tutup ibadah ini. Mari Bapak Ibu sekalian, kita berdiri bersama-sama dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biar otak-otakan Tuhan menguasai kehidupan kita. Biarlah kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Shalom. Ku kan